Baik, selamat malam semua. Tuhan memberkati. Pertama saya menyampaikan banyak terima kasih untuk keluarga besar Gereja Kristen Alkitab Indonesia, di mana Gembala Sidang sendiri datang di rumah dan memberitahukan kami untuk meminta kesediaan untuk melayani di malam hari ini. Tahun lalu di GPKI, dan tidak salah karena dari tahun 82 saya ketika melayani di salah satu lembaga internasional LPMI, lalu saya mulai ambil bagian dari tahun 82 bersama dengan kedua gereja ini. Dan persoalan ini juga saya juga duduk juga di kantor kursi panas di Manokwari dan menyelesaikan semua ini, baik almarhum yang memimpin dan dia sudah tidak ada bersama dengan kami. Saya bersyukur karena dia menyiapkan kader yang terbaik, yaitu Pak Asmuruf hari ini, sehingga tidak salah untuk saya ada di malam hari ini bersama dengan anak-anak. Baik, mari kita lihat dalam tayangan ini. Jadi khotbah saya ini pas dengan apa yang anak-anak main. Saya tidak tahu ketika beliau datang beritahukan, lalu saya mencoba dan siapkan bagian ini. Tadi malam di gereja yang lain juga menyampaikan yang lain, tapi ini sudah disiapkan khusus persis seperti apa yang dari saya. Khotbah ini tidak menggunakan istilah-istilah teologi, tetapi hal-hal yang praktis. Lalu saya bayangkan bagaimana Maria dengan calon suaminya, yaitu Yusuf, mereka menerima berita ini. Lalu bagaimana orang-orang di sekitar itu terlibat, dan inilah yang saya akan coba untuk menjawab dan menyatukan dengan semua yang malam hari ini. Baik, dan kita lihat bahwa Natal adalah suatu tanda dari Allah, agar semua manusia yang ada di dunia ini, termasuk kita yang ada di Papua, berhenti dari semua usaha kita untuk mencari Allah di gunung. Ada rumah-rumah, ada dan lain sebagainya. Dan akhir-akhir ini gereja-gereja di Papua banyak yang sudah kembali kepada pendidikan nasional tradisional. Dan ini segala yang hal-hal yang tidak memuliakan Allah. Natal sudah membatasi itu dan tidak boleh lagi. Hanya datang kepada Yesus, hanya datang kepada Yesus yang dari surga datang ke dunia ini. Dia masuk, naik di Golgota, dia turun ke perut bumi, dia naik lagi, lalu dia naik ke surga, dan dia akan datang kali kedua. Oleh karena apa? Kasih Allah itu membawa dia dari surga datang masuk di gua. Dia lahir bukan di istana, bukan di rumah sakit, hanya di gua yang paling tempat makan, minum, keledai, lembu dan domba-domba. Tidak ada kuda. Orang Israel tidak pelihara kuda. Ada orang Papua yang pelihara kuda. Baru pelihara apa? Dan kita lihat di keadaan yang terjadi pada waktu itu. Oleh karena itu Allah ambil inisiatif datang ke dunia ini, cari saudara dan saya ini dari manusia yang putih sampai yang paling hitam. Ketika kami ada dalam satu pertemuan, dan lalu orang dah anggap bahwa saya ini dari luar. Padahal pikir orang Papua satu ini dari mana? You dari orang Afrika. Saya bilang tidak, dari Papua. Oh hebat Papua ada terang-terang sedikit ya. Dari begitu lihat bahwa Allah datang untuk kita semua, yang hitam sampai yang putih semua. Di dalam ruangan ini kita tidak semua putih. Coba lihat wajahmu masing-masing, lihat. Wah, luar biasa. Oleh karena Natal itu mempertemukan kita dari penjuru dunia ini, orang Papua, jadi satu kita bisa duduk malam ini karena Natal mempertemukan. Natal mempertemukan. Gembala-gembala Natal ketemu, mempertemukan orang Majus. Ya, orang Papua bilang dari timur, kapan? Jadi terasa marah-marah. Itu dari timur, itu Iran sekarang ini. Mereka datang ketemu di mana? Bethlehem. Tanah apa itu, Palungan itu mempertemukan semua bangsa di dunia di tempat yang paling busuk itu. Amin. Yesus mengubah tempat busuk itu menjadi tempat yang harum. Malam ini banyak ibu-ibu, bapak-bapak datang ini. Seret. Coba angkat ketiak. Supaya harum. Yesus hadir malam itu membuat
membuat suasana di kandang itu berbau harum. Dan semua orang akan datang, gembala mereka datang, kemudian orang Majus akan datang. Sesudah 2 tahun, 1 tahun dulu baru mereka datang. Ini lihat semua orang akan datang untuk ketemu dengan Yesus. Oleh karena itu banyak orang Kristen hari ini sama ini merayakan Natal dengan cara yang sudah dimainkan oleh anak-anak tadi, seperti pesta duniawi, makan berfoya-foya dan lain sebagainya. Selesai tarik rokok, pendeta khotbah di atas, turun langsung. Waduh, kalau sudah model begini, ini yang membuat gereja sampai hari ini. Banyak gereja, tapi banyak dosa jalan terus. Berapa banyak gereja di dunia? Di dunia ini ada 500 juta sinode. Di Indonesia ada 375. Papua ini 16. Besok 16 provinsi, 6 provinsi ini banyak sinode. Saya tidak tahu bagaimana keadaan Papua selanjutnya. Yang penting saya tua dan saya pulang dulu, kami tinggal urus. Dan ini yang perlu kita perhatikan. Kabar kesukaan yang diberitakan oleh malaikat yang telah dibaca tadi itu, yang tercatat di situ di Lukas 2 itu, mulai dari ayat 8 dan seterusnya itu, ada 7 kabar kesukaan yang disampaikan di situ. Dikatakan jangan takut, gembala jangan kamu takut, takut buat jauh sendiri. Yang kedua, kabar kesukaan, berita kesukaan, sehingga Natal ini Natal yang penuh dengan sukacita dan kemauan anak-anak. Tema yang ada ini yang nasional saya rubah. Saya lihat beberapa Alkitab dalam catatan yang ini asli itu, kemudian mereka pergi. Lalu dalam bahasa Indonesia, sekarang mari kita pergi dengan apa? Dengan sukacita. Hari ini kita datang ke sini bukan ketemu dengan gembala dan semua fasilitas, tapi dengan sukacita kita datang ke sini ketemu dengan Yesus. Hal yang berikut bagi segenap kaum, Yesus tidak mati untuk orang Papua, Yesus tidak mati untuk orang Kristen, Yesus tidak mati untuk orang Israel, mati untuk semua bangsa. Dan bangsa yang menolak dia, hari ini mereka semua datang kepada Yesus. Di Indonesia ini orang yang tidak percaya kepada Yesus, mulai dari pendeta, kalau kita orang bilang pendeta, kalau di sana bilang yang lain, Anda tahu sendiri. Semua sekarang datang. Dalam tahun ini sudah ada 2.500 orang yang tidak percaya Yesus, yang menyangkal Yesus, yang bakar gereja dan lain sebagainya. Sekarang datang, Yesus, saya datang karena engkau sajalah satu-satunya jalan masuk surga. Amin, amin, amin. Kalau ada orang bilang Yesus, Yesus dari mana? Kalau bilang Yesus dari LSI Servo Kampur, itu jangan percaya. Yesus yang dari surga sehingga di Bethlehem, dia kemudian dibawa ke Mesir, lalu dari Mesir dibawa kembali ke Nazaret. Di situ dan 8 hari, 12 tahun, lalu dia ada di situ sampai usia 30 dia muncul. Yesus itu yang kita percaya. Dan kalau ada berita-berita yang lain, jangan ikut. Dan berikutlah juru selamat telah lahir, Kristus telah datang, kemuliaan Allah dan sejahtera bagi manusia. Ini 7 berita yang disampaikan oleh malaikat kepada gembala-gembala itu. Baik, dan saya ajak mari kita lihat sama-sama ini. Coba kasih naik lagi terus. Ini tema ini. Mari kita pergi dengan sukacita dan seterusnya. Itu mengenai tempat lahir, kemudian ada palungan, ada anak sulung dan lain sebagainya. Stop di situ. Dan saya tidak uraikan itu karena sudah jelas di Alkitab. Dan mari kita lihat ini. Mari kita mempelajari, ada 5 pelajaran. Hal yang pertama di situ di bawah. Tema kecil dari tema di sukacita ini, bahwa bagian ini mengatakan Natal yang ditolak oleh manusia. Natal yang ditolak manusia. Natal yang pertama itu ditolak oleh manusia. Manusia yang ada di Bethlehem. Manusia yang ada di Bethlehem, mereka menolak. Buktinya itu kita lihat pada pasal 2 Lukas ayat yang ke-7. Bagian D. Ketika mereka datang dan melihat palungan dan lihat ada seorang baik
yang ada di dalam palungan. Itu menunjukkan bahwa orang di Bethlehem itu semua tidak tahu dan mereka menolak Yesus, dan Yesus lahir di dalam kandang, bukan di hotel, bukan di rumah sakit. Siapa di sini yang lahir di kandang babi? Ada? Itu di orang Papua ini, orang Temunabuan, orang Maru itu kamu itu bahaya, itu bakal dan bunuh dan bisa bunuh anak itu lagi. Oleh karena apa anak itu tidak layak ada di situ? Ini bobot, ini orang kaya. Cerita yang seperti ini tidak laku di surga sana. Yesus datang ke dunia menyederhanakan diri dan menyesuaikan diri. Dia tidak suruh Musa turun, dia tidak suruh Daud turun, dia sendiri turun menyamar menjadi anak dan sama dengan manusia. Hanya kelebihannya itu dia tidak buat dosa. Yesus lahir di bawah Taurat, ikut Taurat. Setelah dia hidup di atas anugerah. Orang Kristen juga begitu. Kita sekarang hidup di zaman anugerah. Jangan main-main ke atas lalu turun seperti ada anak-anak bertuduh mabuk. Jadi orang Papua ini banyak juga, bukan semua. Itu kakek satu di atas di surga, satu ini di neraka. Tuh main, Tuhan hari Minggu. Nah, kalau Natal ini stop. Jangan main-main lagi. Sekali kaki halaman surga, langsung masuk surga. Kalau model begini, meninggal dan tidak akan didoakan. Pendeta anak kami nama Abraham didoakan. Doa Abraham mendoakan, tapi anak ini tetap masuk neraka. Malam ini anak-anak muda yang main ini, atau bapak-bapak yang main-main ini, stop. Dan sekali ada di sini dan tetap main di sini saja, main di sini saja, main di sampai Yesus datang baru masuk surga. Kalau macam yang tadi itu main-main pendeta, anak ini masuk surga. Saya kadang-kadang dengar pendeta khotbah hujan, saya mau berdiri keluar. Khotbah tidak benar. Bagaimana ragu-ragu dan orang yang begitu. Ini kalau dibuat dengan baik ini gereja-gereja ini penuh dengan anak-anak muda. Jadi kita lihat bahwa bagian ini, hal ini yang perlu kita perhatikan. Di situ mengapa Bethlehem tidak menyambut dia? Mengapa Bethlehem tidak menyambut dia? Mengapa orang-orang pejabat DPR di zaman itu raja tidak menyambut dia? Pertama, tidak mengetahui firman Allah. Mereka tidak tahu bahwa Mika katakan bahwa nanti di Bethlehem akan lahir seorang raja. Raja di atas segala raja, nabi di atas segala nabi, lewat seorang perempuan. Perempuan itulah yang Maria. Yusuf punya marga apa? Yusuf. Di sini ada minta maaf ada yang nama Yusuf. Kalau kamu nama siapa? Ada yang nama Maria ada di sini? Tidak ada juga. Pak Pendeta cukup kita sabu khotbah sampai sini. Mari kita belajar ikut dengan orang yang sederhana, yaitu Maria dan mereka sederhana. Kita cepat tidak percaya janji Allah. Orang banyak pada waktu itu tidak ingat Kejadian pasal 3 ayat 5. Janji Allah sudah ada di sana bahwa engkau perempuan ini nanti melalui perempuan ini melahirkan seorang anak yang akan digantung di atas kayu salib. Oleh karena itu Natal ini menuju ke kayu salib. Dia yang berdiam itu ada di situ. Dia lahir untuk mati dan disalib. Luar biasa. Itu Yesus. Dan begitu juga dengan kita lahir dan mati. Di sini siapa yang sudah usia 70-an ke atas? Pasar semua di bawah. Bagus. Rayakan dengan baik. Jangan sampai usia belum sampai di atas. Kasihan. Ini hari ini. Tahun 2007. Dan saya punya data lengkap. Dan saya sudah serahkan kemarin sebuah pendeta-pendeta asal Papua saya beritahukan materi tentang Papua dalam kesulitan. Papua dalam kesulitan. Papua tidak akui lagi Yesus. Hidup sembarang. Dan tahun 2007 itu saya punya data yang saya layani langsung. Ada 1.750 pejabat orang Papua dan remaja dan pemuda yang meninggal oleh karena penyakit huruf 3 itu. Dan beberapa hari yang lalu saya pergi layani salah satu juga.
Dia pergi dan medis belum kasih tahu, belum Pak Pendeta, dia kasih tahu saya Pak Pendeta. Lalu ini juga 3 huruf. Lalu kalian mari di gereja ini, pejabat anak-anak muda, sebentar saya mau doakan kalian. Ada 15 orang ada. Anda yang menyatakan ini, engkau adalah DPR yang ada di dalam ini, mereka adalah gubernur yang ada di tempat ini, mereka yang ada bupati yang ada tadi itu, dan lain sebagainya, setuju. Mereka ke depan ini menunjukkan dan menyatakan itu. Kalau ingin orang Papua, saya ada tulis salah satu tulisan, jangan orang Papua ke neraka. Jangan orang Papua ke neraka. Coba masing-masing taruh di tangan di dada, tangan di dada. Tuhan tolong saya jangan ke neraka. Coba bilang, Tuhan tolong saya jangan ke neraka. Hanya merekod bahwa mengutamakan orang kaya lebih daripada orang miskin. Orang Bethlehem pada waktu itu mereka tidak memperhatikan Yesus bahwa ada di situ lahir, tapi mereka sibuk dengan diri dan untuk apa? Orang kaya lebih dari orang miskin yang dimainkan oleh anak-anak tadi. Kita lihat sekarang ini, ada pejabat yang gereja undang, ada datang ke sini, ada Pak Pendeta minta maaf, atau nanti kasih tahu Bapak ada undang kalau tidak datang. Harus kita undang datang. Dan nanti kalau orang mau jadi gubernur undang baru ketemu datang. Sampai biji mata keluar, jatuh sampai jalan sendiri, jatuh dari motor mati sendiri. Itu mati konyol dan tidak masuk surga. Hanya mereka sibuk dengan diri dan urusan sendiri. Hari ini banyak orang sibuk dengan urusan sendiri, berpikir ini saya ada urusan. Tidak ada mempunyai kasihan dan kemurahan terhadap orang dalam kesusahan. Hari ini ada gereja melihat ada jemaat-jemaat yang mungkin ada kesusahan yang kita harus perhatikan mereka. Di situasi hari itu yang dialami. Lalu yang berikut adalah keluarga dan handai taulan tidak mau mengenal Yusuf yang miskin itu. Orang Bethlehem tidak kenal siapa itu Yusuf. Semua Jawa itu tidak mengenal kasih. Ini orang miskin jalan kaki dan mereka datang dan kondisi yang Maria dengan beban dan mereka datang mencari tempat semua penuh semua. Tempat semua penuh. Kasihan orang miskin ini. Siapa yang menolong mereka? Ada banyak orang di sekitar gereja ini yang kondisi seperti Maria dan Yusuf. Siapa yang menolong mereka? Baik, minta maaf Bapak tanya kalau ada ibu atau ada keluarga yang ada dalam ruangan ini dalam keadaan hamil. Tidak ada. Bagus juga. Jadi pada waktu itu tidak ada badan keagamaan atau sinode atau sosial yang dapat menolong Yusuf. Tidak tahu Yusuf pada masuk situ. Sampai bisa tinggal. Tidak sampai hati sekali. Kenapa dia bisa datang itu? Dia punya segala-galanya. Bisa datang dan turun dan tinggal di kandang. Bapak Ibu sudah lihat itu kandang, tempat makan kandang babi itu? Kita di Papua ini semua hanya loyal lah segala macam. Tapi kalau orang Israel itu di gua, di dalam batu, di dalam gua itu bentuk batu dari mereka siapkan. Dari semua ada di situ. Yang busuk, disitulah Yesus tidur di atas itu dengan senyum. Pemimpin yang sedang melihat ke depan. Ya seolah-olah dia tidur sudah lihat salib pada depan. Saya dari sini, saya sedang menuju ke sana. Dari sana saya turun ke perut bumi. Dari perut bumi saya bangkit lagi. Dan dari lu saya layani. Dan kemudian saya naik ke surga. Dan saya akan datang lagi. Dia akan datang kembali. Kali yang kedua. Tidak ada nabi-nabi lain yang ada di dunia ini. Nabi-nabi di dunia yang lain ini omong kosong semua. Hanya Yesus. Datang ke dunia. Naik di salib. Masuk ke perut bumi. Kembali ke surga. Dan dia akan datang kali kedua. Ini yang sedang kita tunggu dia. Kita sedang tunggu dia. Dia datang dari timur kata orang Papua. Datang dari timur. Kata orang Kenyam datang dari Gunung Maria di Kenyam. Kata orang Papua di Jayapura, mereka bilang dia naik kapal putih lewat Siklop. Orang Sumatera juga minta maaf, mereka bilang datang dari sana. Ini kita ngomong kosong, tinggal saja waktu itu baru lihat dia dari mana. Dia turun lewat mana? Bukan lewat kanan itu lagi. Dari kanan dia lihat kemuliaan.
dari kemuliaan dia naik ke surga. Oleh karena itu mari kita lihat dia yang akan datang ini. Jangan-jangan sampai saya tidak ketemu dengan dia. Semua sudah kenal ya presiden kita yang kemarin, semua sudah kenal toh, Jokowi. Semua sudah kenal. Tapi saya mau tanya lagi, Yosua kenal kamu? Jokowi kenal kamu? Hari ini banyak orang yang datang ke gereja, yaitu mengenal dan dikenal Allah. Mengenal dan dikenal Allah. Kalau ada mau kenal Yusuf dia kenal Jokowi. Ada seorang bapak yang ketemu saya, orang baptis. Dia ketemu saya bilang, Pak Yarolo, saya ini berumah dekat dengan Pak Presiden ini. Lalu saya tanya Bapak, kok biasa kah dia datang ke bapak rumah? Bilang tidak ada kasihan. Jadi Bapak tinggal dekat juga. Presiden tidak kenal kita. Hari ada banyak orang gereja yang nama Abraham, tiap rajin ke gereja, pasti Tuhan Yesus kenal, belum tentu. Semua yang hadir ini sudah kenal saya? Sudah kenal toh? Sampai malam saya berdiri, saya kenal kalian semua? Tidak semua juga, kasihan. Mari kita kenal dia dengan baik. Sehingga waktu sampai di surga, dia tidak ragu-ragu lagi dari surga. Suruh dia jalan ke sana. Mari saudara, ini kita tidak main-main. Hal yang berikut, bahwa pemerintah setempat tidak dapat menolong juga. Ini juga untuk pemerintah tidak mengenal. Saya tidak tahu hari ini ada bantuan dari pemerintah kota ini atau buat tanah. Tidak. Jadi kondisi sekarang ini. Kecuali Pak Asburuf, marga Asburuf yang ada di wali kota, ada di sana, baru datang kasih web, kakak, Natal, yo, sudah datang bawa. Dan kalau bukan, ini yang kita berdoa untuk pejabat-pejabat hari ini, untuk ke depan, memperhatikan gereja yang baik, pembangunan gereja yang baik, umat gereja dibina dengan baik, ada ceramah, fasilitas, dan menyerukan orang Papua duduk untuk berdoa, sampai anjing, dan semua, supaya bertobat, Yesus akan datang dari tanah Papua. Kalau pejabat yang hanya naik ke atas dan ingat dia berdiri, ini ingat bagian kasih tahu dengan dia, pada zaman Bethlehem itu kau sama dengan mereka. Tidak ada yang memperhatikan bahwa Yusuf dan Maria ada di sana. Hal yang berikut, tidak ada seorang kaya yang dapat menolong mereka, yaitu menolong Yusuf dan Maria. Itu yang keadaan yang terjadi di Bethlehem pada waktu itu. Orang kaya pun tidak, orang pemerintah pun tidak, orang agama pun tidak, yang sosial pun tidak, dan keluarga pribadi kenalan tidak ada yang mengenal dia. Semua menutup hati dan mata. Semua menutup hati dan mata. Kita berdoa supaya di negeri orang jangan tutup mata dan hati untuk menerima kehadiran Yesus. Yesus sedang berdiri di Papua untuk menolak semua persoalan. Oh, sedang menolak Papua. Orang semua katakan bahwa Yesus sedang berdiri di Papua untuk menolak segala-galanya. Tidak pada banyak ada tangan-tangan yang mereka setuju dengan berbagai hal yang terjadi di negeri ini. Itulah bagian pertama mengapa Bethlehem tidak menyambut dia. Yang tadi Bapak sudah sebutkan. Mari kita masuk ke bagian yang kedua. Karena waktu, tadi Pak Pendeta sudah kasih ingat Bapak. Jadi mari kita lihat bagian yang kedua. Bagian yang kedua ini bicara tentang, minta maaf. Bagian yang kedua berbicara tentang Yusuf Maria dalam penyertaan Allah. Sekalipun yang tadi kita dengar tadi itu, walaupun tidak ada orang keluarga sekalipun, tidak ada yang memperhatikan mereka. Mereka adalah orang miskin. Tetapi Lukas pasal 1 ayat 28 memberitahukan kepada kita hal yang pertama bahwa Yusuf dan Maria tidak ada uang. Kalau ini istri dalam keadaan hamil, harus ada persiapan. Dan keluarga sekarang ini harus setidak-tidaknya ada uang 10.000 kah, atau mungkin 5 juta kah, untuk anak masuk di rumah sakit. Rumah sakit yang mana tinggal pilihan. Tapi harus ada uang. Tapi Alkitab katakan Yusuf dan Maria adalah orang miskin. Tapi Allah menyertai mereka. Yang kedua, tidak ada keluarga. Nama Yusuf tidak ada saudara kah? Maria tidak ada saudara kah?
Kalau kita di sini ada marga-marga dan bawah akan tinggal dia. Tapi ini persoalan yang kita dengar tidak boleh. Ya, jadi tidak ada keluarga yang menolong. Tidak ada uang, tidak ada keluarga ke Israel, ke Bethlehem, mau tinggal di mana? Mungkin Maria bilang, Yusuf bilang, kau kakak, ke saudara, ke tante, ke anak, ke di sana. Maria juga tatap muka dan baru kau. Baru waktu lu dapat pertolongan dari mana? Ini bayi ini dia punya bapak, ini ibu-ibu belum tahu tuh. Kalau anak siapa masuk rumah sakit, bisik bapak beli apa pertama? Ayo, ibu-ibu beli apa? Baik persiapan untuk anak ke rumah sakit. Beli keranjang untuk taruh pakaian kau. Kotor, beli dot, beli apa dan segala macam. Kalau tidak perlu kasihan nih. Bab mantu bilang ada 2 anak Maria. Kau kawin laki-laki baik-baik kan? Kau kawin laki-laki begini dari kota rumah saya karena ada kerajaan lagi, tidak ada lagi. Aduh, kenapa kau pilih dia? Ya cinta mati. Ini yang sedang terjadi di negeri ini. Mari kita aplikasikan kebenaran ini. Yang miskin, yang kaya datang dan menyesuaikan dengan orang miskin. Maka Maria dan Yusuf juga menjadi orang miskin. Miskin disambut miskin. Yang kaya jadi miskin itu luar biasa. Kita bayangkan ini luar biasa. Dan tidak ada sahabat. Masa tidak ada uang, tidak ada keluarga, tidak ada sahabat sekalipun. Pak Asmuruf ada punya sahabat di lingkungan Asmuruf saja atau di luar Asmuruf ada banyak sahabat? Oke semua. Kita masing-masing harus punya sahabat. Saya ini paling banyak dan orang Batak. Ada orang Batak di sini? Ada? Oh, coba cari orang Batak yang belum ada di gereja ini cari. Jadi tidak ada uang, tidak ada keluarga, tidak ada sahabat. Mereka yaitu Yusuf dan Maria memandang satu sama lain. Bayangkan, ini baru pacar ini. Dan saling mereka memandang macam dari anak-anak belum lihat kali. Di rumah ini tidak ada uang. Di Bethlehem juga tidak ada saudara. Saya ada saudara juga di tanda anak. Dan saya tidak tahu lu tinggal di manakah. Dan saling mereka berdialog. Lalu saling menantang karena bayi yang ada di jalan ini. Kita buat tidak paham. Mau duduk di halte kah? Mau duduk di bangku panjang kah? Tapi ini bayi yang di jalan ini. Bayi ini bukan perbuatanmu dengan saya. Tapi ini bayi ini Allah katakan bahwa Allah pinjam saya punya kandungan ini untuk Yesus lewat saya punya kandungan yang kudus ini. Zaman sekarang ini banyak kandungan anak-anak tadi bermain itu. Kandungan yang kudis-kudis lalu datang bawa ke gereja baru pendeta kasih bersih. Nah, kandungan hitam. Jadi kita coba alami. Kita coba anak-anak bermain di luar ini. Kalau pikir baik-baik anak pendeta apa itu kan, anak asuh. Ini kita coba anak-anak gini. Tuh di rumah banyak yang dari sana. Tiba-tiba dengar begini, aduh Pak Pendeta, apa anak? Aduh. Dan itulah kadang di dunia yang dimainkan oleh anak-anak tadi. Saya kagum ini dan saya belum pernah lihat. Dan sebentar selesai, saya mau doa khusus buat anak-anak ini. Tadi saya dulu lihat mereka ini ke depan. Ada yang dari gubernur, yang ada dari DPR, ada yang dari bupati dan lain-lain. Anak-anak ini dengan saya, jangan ini dengan saya. Laki-laki mana tuh yang mau datang? Lewat Tuhan Yesus dulu baru sentuh saya tangan. Ada kayak sembar-sembar dulu baru. Yesus tolong, Yesus tolong. Sudah dalam keadaan parah masuk kuburan baru minta tolong. Baik, terbuka dan memandang ke langit dan terbuka dan berdoa. Mereka doa lihat semua ini dari bagian pertama, yang kedua tidak ada uang keluar ada. Mereka menatap ke surga. Mereka berdoa, Tuhan tolong kami. Dan kalau kita tidak punya uang isi sehari itu, kita ambil dari hari ini, angkat tengah-tengah Tuhan. Masing-masing kita harus suami istri tahu. Suami tahu istri pun nama toh. Tidak lazim bilang itu Maria, tapi lazim bilang ya Yakobet punya mama. Wah, Yakobet punya mama dari mana waktu nggak pacar saja Yakobet belum ada.
Ada bilang saya. Tapi dua-dua dulu udah pegang uang itu udah angkat tinggi-tinggi Tuhan. Kami tinggal uang 50 ribu ini. Tuhan berkati dan kami gunakan. Ya Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Bukan hanya pendeta saja dan kepala. Saya kemarin kasih ceramah untuk pendeta-pendeta di Papua ini. Ada beberapa kasus. Ada pendeta yang pegang uang sendiri dan tidak kasih istri. Dan banyak hari ini dan bapak saya sendiri. Sekarang kau dengar ini pulang dan besok uang kau terima langsung kasih ke istri. Ada pejabat-pejabat di sini dapat kasih langsung kasih ke istri. Jangan singkat-singkat sana dan mau aduh, yang kamu paham mama. Jadi uang kemarin kredit dari istri saya deh. Yang kebetulan mama berani dan kau omong kosong. Kita berani saling koreksi sama dengan suka. Hanya mereka Yusuf dan Maria ingat akan perkataan malaikat. Ingat beberapa minggu lalu perkataan bahwa anak yang sudah usia 9 bulan ke 10 bulan ini tinggal waktu untuk kata orang ibu-ibu biasa bilang apa? Usia. Tinggal berapa minggu lagi usia apa? Halo ibu-ibu. Tinggal beberapa hari bukan melahirkan, dia bongkar. Tapi di Bethlehem, tiba waktunya Alkitab mencatat melahirkan. Kami di Papua sudah kerja keras baru, usia kapan baru bongkar? Wah, bongkar ini pikir turun dari kapal kah? Oh, manusia yang turun dari perut kandungan itu dihargai dan dihormati. Anak usia 4 bulan, dia sudah dengar bapak dan mama ribut. Oleh karena itu dia mengandung itu 4 bulan jangan baklai. Mengapa orang Papua ini kasar-kasar? Karena apa? Usia 4 bulan itu udah kasar, mama bicara anak sudah dengar. Jadi yang sekarang kami yang ini sudah terlanjur. Yang baru ini kami ingat 4 bulan itu jangan marah-marah. Baik. Yang ketiga, yang tadi itu, yang kedua Yusuf dan Maria dalam penyertaan. Tapi Allah menolong, mencukupi semua kebutuhan. Hari ini juga Allah menolong saudara dan saya. Yang hari ini dalam gereja ini, tidak semua orang kaya dalam gereja ini. Termasuk kelompok ini ada dalam gereja ini. Kalau gereja tidak memperhatikan, angkat berkat Tuhan sisa yang ada, katakan kepada Tuhan. Tuhan tolong kami. Yang ketiga, Allah menjawab doa mereka. Oh, tidak tangguh-tangguh. Allah menjawab doa mereka. Yaitu Yusuf dan Maria. Yang pertama, mengirim gembala yang miskin. Ini berpikir yang datang ini miskin lagi. Yang datang ini miskin lagi. Yaitu gembala dengar berita ini, 7 berita itu, langsung mereka tergesa-gesa dan mengambil keputusan datang ketemu dengan Yesus di Bethlehem. Orang Majus ketemu Yesus di rumah. Lalu Simeon dan Hana ketemu Yesus di Baitala usia 8 hari itu. Lalu dikuduskan. Keturunan ini tidak. 1 tahun maki-maki baru bawa ke gereja. Dan saya pikir kita gereja-gereja ini usia 8 hari dibawa ke gereja, diserahkan bukan dibaptiskan. Jadi di Papua ini ada kesalahan. Dan orang sekarang sudah kembali ke Alkitab. Dibaptiskan dulu baru dia buat dosa. Kita ini dia buat dosa dulu baru dibaptiskan, dia bertobat untuk seterusnya. Oke, dari mengirim gembala yang miskin itu datang, ketemu mereka dan mereka menyembah dia dan ada pujian yang mereka lakukan. Kemudian yang berikut, dia tidak mempunyai rumah, hanya sebuah kandang. Gembala yang datang dengan sukacita ini dirubah dengan keadaan. Kami pikir ini kami dengan sukacita gembira tinggalkan semua, kami mau datang nih, tapi ternyata bukan ketemu di rumah sakit, ibu-ibu, bukan ketemu di istana, bukan di RT, kalau bisa di RT Purwo, tidak juga. Siapa yang ketua RT di domba-domba pada waktu itu? Terada juga. Dan mungkin hari itu kosong, jadi langsung bilang ada dekat, mari kita bersihkan lalu taruh. Ini bayangkan keadaan Yesus. Mari kita bayangkan, dia yang punya segala-galanya, dia datang dan melewati ini semua oleh karena saya. Oleh karena saya. Oh Tuhan, ampuni saya. Keturunan ini tidak, acu-acu saja.
Yusuf dan Maria mengerti bahwa anak Allah harus lahir dalam kandang. Waktu berita dikatakan nanti tidak mau lahir, Yesus lahir di istana atau rumah sakit dan sebagainya. Tidak. Ada kasih tahu saja begitu. Dan mereka mengerti itu. Gembala pun tidak mengerti. Orang maju juga tidak mengerti. Simeon juga tidak mengerti. Hana juga tidak mengerti. Nah, mereka dua tahu bahwa memang Yesus ada dalam kandungan ini dan layak untuk lahir di atas tempat yang tidak baik. Dan Yusuf dan Maria juga oh, ini kita siapa mau tinggal di rumah model begini? Tetapi mereka ikuti instruksinya Allah. Mari kita ikuti instruksi Allah, programnya Allah, supaya gereja kita berkembang, umat ini jadi berkat bagi banyak orang. Baik. Kemudian kita lihat halnya keempat, yaitu jalan Allah bukan jalan manusia. Yesaya 55 ayat 8. Nabi juga dia katakan, pikiran dan jalanku bukan jalanmu. Maria dengan Yusuf punya pikiran, tapi itu bukan mereka punya pikiran, adalah pikirannya Allah dan jalannya menurut Allah. Allah bilang ya, Allah. Dan itu yang kita harus ikuti Yesus. Mulia bagi manusia adalah hina bagi Allah. Manusia merasa hebat, tapi dihina bagi Allah. Dan itu yang Allah lakukan. Allah datang ke kandang dan bukan ke istana. Allah datang ke kandang dan bukan ke istana. Allah datang. Dan sampai hari ini aplikasi, ada banyak rumah-rumah istana, pejabat yang menolak Yesus, tapi banyak orang yang sederhana, Yesus bau siga di rumah. Sekali lagi, hari ini aplikasi buat kita, hari ini ada banyak orang di kota, tidak semua kaya, orang miskin. Hari ini Allah datang di rumahmu, Allah datang di rumahmu, Allah datang di rumahmu. Tapi pejabat-pejabat don sibuk, yang datang ini dari mana? Pejabat semua, Allah hadir. Tidak hadir di dalam dorong punya istana. Allah datang ke kandang dan bukan ke istana. Anak Allah menjadi miskin supaya kita boleh menjadi kaya. Amin. 2 Korintus 8 ayat 9. Bahwa dia jadi miskin supaya kita menjadi kaya. Ini luar biasa. Tidak punya apa-apa, tapi punya kekayaan rohani. Berita keselamatan terutama harus disampaikan pada orang miskin. Lukas 4 ayat 18. Jadi hari ini kita dengan sukacita kita keluar dan beritahukan kepada tetangga kita yang punya nasib. Saudara, ada firman Tuhan hari ini bahwa Yesus yang datang 2024 tahun yang lalu, dia juga datang untuk kita dua di Yokapante. Bukan. Yokapante di mana? Oh, Jaipur salah. Ini yang datang di Sawakaka. Hari ini Yesus datang di rumah. Dia kunjungi dalam bentuk roh yang saudara dan saya kita tidak lihat. Amin. Oh, luar biasa. Rakyat jelata harus diberi makan. Matius 14 ayat 13 dan 12. Dan kita berdoa untuk ke depan supaya pemerintah yang kita pilih ini harus memberi makan untuk orang masyarakat yang ada di Papua ini yang tidak punya sepatu, yang punya rumah bosok. Layani mereka karena dengan kesederhanaan mereka memilih Anda dari bupati, memilih Anda dari wali kota, memilih Anda dari gubernur. Kawal janji mereka, kawal pesan mereka. Kalau tidak, kasih turun di tengah jalan. Bukan kita yang kasih turun, Tuhan akan kasih turun dengan caranya Tuhan. Amin. Rakyat harus dilepaskan dari dosa. Matius 1 ayat 21. Gereja punya tugas, para pejabat-pejabat gereja sinode yang ada di Papua ini, yang sudah hampir mencapai 200 sinode, itu duduk sama-sama dan katakan gerejamu tidak hebat, gerejaku tidak hebat. Mari kita selamatkan orang Papua yang ada di dalam gereja-gereja ini. Dan kalau masing-masing dengan dia punya caranya sendiri, di surga hanya penuh dan orang yang terima Yesus sebagai juru selamat masuk surga, titik. Dia tidak bilang saya terima ikut dari sinode mana. Nanti banyak sinode akan berdiri di hadapan sana. Lalu panggil sinode. Saya bilang Tuhan saya cepat bulat. Dan sinode yang terakhir dipanggil 1, 2, 3, 4 di seluruh 500 sinode di dunia ini juta dan akan bertambah terus. Dan Tuhan akan panggil 1, 2, Tuhan panggil 1, 3 masuk, 4 masuk yang di belakang bilang, Pak Pendeta, kita urutan kedua kenapa lewat? Itu Yesus kenal kita orang, nanti dia panggil dari belakang. Tidak, akhirnya bilang yang saya tidak panggil itu dengan rombongannya masuk neraka.
neraka, titik. Oleh karena itu gereja-gereja hari ini di Papua menampung dua kelompok, yang calon CN, calon apa itu? CN, calon arah, lalu ada lagi CS, calon sur. Itu yang hari ini yang ada di tiap gereja yang ada di kota ini. Ada 49 denominasi yang ada di kota ini. Ada 115 sinode yang ada di kota ini. Ada gereja-gereja yang... Jadi usahakan semua CS ada di dalam gereja. Kalau orang datang ke rumah tanya, anak muda datang, bapak yang nolong, bapak istri ada berapa? Saya kaget kok. Kita sengaja tanya namanya saya. Saya bilang mama keluar dulu. Baru mama ke, oh bapak minta maaf. Bapak tidak, anak tunggu dulu, ada satu lagi. Jadi ini menggambarkan kecil bahwa nanti kita sampai di surga, Allah akan panggil seperti itu. Dan ikut Yesus sampai setia dan mati dan masuk surga. Yang tidak setia ikut Yesus, ikut komandannya namanya apa? Iblis. Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, sudah pernah lihat iblis muka atau belum? Halo, ada yang sudah lihat atau belum? Belum. Suami istri malam ini pulang dan marah sungguh-sungguh baru lihat di kaca, itulah wajah iblis. Yang terakhir, mengapa orang tidak mau menerima Kristus yang Maha Kuasa dan Maha Mulia itu? Mengapa orang di Bethlehem tidak menerima Dia, tidak menyambut Dia, tidak melayani Dia? Dan kenapa sampai dibiarkan tidur di kandang yang kotor dan busuk itu? Yang pertama, karena mereka tidak mau datang kepadanya. Yesaya 5 ayat 40. Hari ini banyak orang sudah tidak datang ke gereja lagi. Hari ini orang datang Natal. Sesudah Natal, sesudah tahun baru, gereja selamat tahun depan. Tidak mempunyai kisah Allah dalam hati. Matius 5 tidak punya kisah bagaimana menerima, menghadirkan Yesus, tidak ada di dalam hati mereka. Berbahagialah Bapak Ibu yang hadir ini karena ada kisah bahwa saya pernah ketemu dengan Yesus. Mungkin saya jatuh sakit kah atau apa, tapi kisah itu membuat sehingga saya ada di dalam gereja ini. Yang berikut, mencari kehormatan manusia. Matius 5 ayat 14. Hari ini orang, saya senang karena ruangan di depan ini kosong, harus sebagian. Jadi panitia-panitia ke depan, acara apapun, bupati ke gubernur ke datang, ya, mungkin kita hormati manusia. Tapi di sementara ada di dalam gereja, Bapak ini sudah di depan, sudah penuh, jadi ya, Bapak di belakang bisa duduk kah? Bisa seperti itu. Besok proposal datang tidak dilayani. Itulah cara menghormati manusia lebih daripada Allah. Kita stop. Pendeta sekalipun dia sederhana, umat jangan bicara, lidah ini dipakai untuk bicara-bicara hamba Tuhan. Di jemaat ini ada yang bicara-bicara tentang hamba Tuhan di sini? Ada? Bapak ingatkan lebih baik stop. Saya dalam tahun baru ini mau sampaikan materi ini di Mebracan. Menggunakan lidah yang baik, jangan menyebut-nyebut hamba Tuhan. Karena dia adalah biji matanya Allah. Baru kamu yang pakai sendal separuh-separuh datang mengajak pendeta ini. Stop Tidak percaya Alkitab. Matius 5 ayat 4-47. Siapa yang bawa Alkitab seperti ini? Ada yang bawa Alkitab? Angkat tangan. Yang bawa Alkitab. Lalu yang bawa HP? Ada? Dan ternyata yang bawa HP lebih banyak dari Satu saat Alkitab ini akan tidak ada lagi. Satu saat HP ini dia buat sebuah yang baik sampai tidak baik. Jadi anak-anak kalau mereka jahat buat ini, karena mereka bawa HP itu buka-buka di kamar baru lihat segala macam yang bagus sampai yang tidak bagus ada di HP. Anak usia dewasa baru bilang, ini anak-anak saya, kita punya ini terlalu pintar dengan HP. Saya ini HP kayu saja. Orang bilang Asrubal, saya angkat. Yang lain selanjutnya saya tidak tahu.
hati mereka tidak dibutakan atau telah dibutakan iblis. Akhir-akhir ini Injil yang disampaikan oleh Martin Luther sampai sekarang sudah memasuki 2 abad ini, banyak orang Papua sudah menolak, jauh dari Allah yang dipentaskan oleh anak-anak. Mari kita duduk dan tangisi anak-anak kita. Mari kita duduk dan tangisi anak-anak yang pernah main musik, dia sudah tidak ada lagi. Dia pimpin dari MC, dia sudah tidak ada lagi, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Oleh karena apa? Mereka dibutakan oleh iblis. Hati seperti jalan, tidak mengerti, seperti penabur menabur bibit sawi di aspal sana. Ada hasil? Tidak ada. Jangan ada yang punya hati seperti tanah ini di dalam ruangan ini. Hal yang berikut, materialistis. Lukas 16 ayat 19 menceritakan tentang orang yang materialistis, orang kaya dan orang miskin itu. Dan akhir hidup mereka berada di tempat yang berbeda. Yang terakhir, ateis, yaitu Mazmur 14 ayat 7, tidak ada Allah. Sekarang di Indonesia mereka bilang Allah sudah tidak ada, orang di Papua sudah tidak ada Allah. Oleh karena apa? Papua mengalami kesulitan yang luar biasa. Oleh karena apa? Mereka sudah tinggalkan Yesus. Tapi saya harap melalui moto yang anak-anak muda ini, dengan sukacita mari kita keluar memberitakan, motivasi kita untuk memberitakan Injil ini kepada orang Papua, orang dari luar yang belum terima Yesus. Kata orang Bapak, kalau orang injak Papua ini injak kerajaan surga, tetapi kerajaan surga sudah berubah menjadi neraka. Kasihan. Mari kita duduk dan tangisi negeri ini. Mari kita tunduk kepala.